Halo semuanya, kami di sini akan menceritakan awal mula pembentukan Himakom, Himpunan Mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Sali Alaitam. Ya, bagaimana? Simak penting sih. Buat sekarang Ya, buat sekarang lah. kayaknya nggak terlalu deh kalau sekarang. Kenapa tuh? Ya, organisasi di kampus gitu kan. Gimana? Kurang tahu sih kalau misalnya masalah organisasi, soalnya sebelumnya juga belum kenal. Jadi kalau misalnya mau nyobain ya nggak apa-apa juga sebenarnya. Nah, kampus itu kalau nggak punya organisasi, kurangnya aja. Ya, kita kan kampus baru nih. Boleh sih, tapi kayaknya kamu aja yang koordinasi ke arahnya. Gampang sih itu kan, tinggal keluar di grup aja lah. Gampang. Tinggal kontak lah. Ya, ntar kontak aja arahnya. Pada suatu hari, sebagian mahasiswa Ilkom berdiskusi membentuk Dewan Formatur untuk mempersiapkan bakal calon ketua Himakom. Setelah melewati beberapa proses, hadirlah 3 calon kandidat ketua Himpunan Mahasiswa Ilmu Komunikasi. Inilah calon kandidat ketua Himakom: Fahma Hoirunisa, Ramadan Syah, dan Abdul Aziz. Mereka melakukan orasi mengenai visi dan misi di depan seluruh mahasiswa ilmu komunikasi. Setelah melewati proses yang begitu singkat, berdasarkan hasil suara pemilihan, inilah ketua dan wakil ketua Himakom. Di era industri 4.0 yang penuh dengan inovasi digital, peran mahasiswa semakin penting dalam membentuk masa depan yang cerah. Sebagai inovator masa depan, mahasiswa memiliki kesempatan untuk menciptakan terobosan dalam komunikasi digital. Dalam organisasi Himpunan Mahasiswa Ilmu Komunikasi merupakan agen perubahan yang pemberani. Di tengah perubahan ini, kita merupakan pilar menjaga semangat kampus tetap hidup. Inilah pembagian dari Divisi Himakom 2022. Topmen Himakom, Divisi PRM, Divisi PPSDOM, Divisi EKJ, Divisi KWU, Divisi PIR, dan Divisi Pupdok. Kemudian, apa yang menjadi tugas pokok dan fungsi dari masing-masing divisi tersebut? Yang pertama, Topman Himakom. Sebagai seorang Topman, tugas utamanya adalah mengarahkan arah dan visi organisasi. Kita adalah pengemudi utama di jalan perubahan, menginspirasi anggota untuk berkolaborasi dan berinovasi. Yang kedua, Divisi PPSDOM. Tugas utama dari divisi ini adalah merumuskan wawasan baru. Divisi ini merupakan ilmuwan organisasi, menjelajahi peluang, tantangan, dan tren terkini yang dapat membentuk masa depan organisasi yang baik. Bukan hanya itu, divisi ini memiliki peran penting dalam merancang strategi dan langkah-langkah pengembangan mahasiswa dan juga organisasi.
Yang ketiga, divisi PRM. Sebagai bagian dari divisi Public Relation mahasiswa, divisi ini memiliki fungsi menjadi juru bicara organisasi. Mereka merupakan pilar komunikasi menjembatani antara organisasi dan dunia luar, serta bertugas menjalin hubungan yang baik antara mahasiswa ilmu komunikasi maupun pihak eksternal lainnya. Yang keempat, divisi Entertainment dan Kesehatan Jasmani. Sebagai divisi EKJ, mereka memiliki tugas sebagai katalisator dalam memupuk rasa kebersamaan dan juga membawa tawa dan keceriaan. Dengan menghadirkan kegiatan yang membagikan semangat, bukan hanya tentang hiburan, divisi ini juga memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan jasmani anggota dan memastikan bahwa kesejahteraan merupakan prioritas. Yang kelima, divisi kewirausahaan. Divisi ini memiliki tugas membangun jiwa kewirausahaan, merupakan pelopor dalam mengembangkan ide-ide bisnis, memanfaatkan peluang, dan menciptakan dampak ekonomi bagi kemajuan organisasi. Tidak hanya itu, divisi ini memiliki peran dalam mengilhami semangat kewirausahaan di kalangan anggota melalui pengembangan keterampilan bisnis, marketing, dan lainnya. Yang keenam, divisi pendidikan intelektual dan rohani. Sebagai bagian dari divisi ini, memiliki tugas membangun jiwa intelektual, membawa cahaya pengetahuan, mendorong anggota untuk mengenali ilmu dan pemahaman lebih dalam. Selain itu, memiliki fungsi mengembangkan rohani dalam kegiatan-kegiatan positif yang dapat meningkatkan nilai spiritual anggota dan mahasiswa. Terakhir, divisi publikasi dan dokumentasi. Tugas utama dari divisi ini adalah meretas jalur komunikasi, yaitu menjaga narasi, mengabadikan momen-momen berharga, dan menghadirkannya melalui visual dan tulisan. Bukan hanya itu, tugas divisi ini juga menyebarkan informasi, memastikan pesan tersampaikan dengan jelas dan menarik. Selamat datang di pintu gerbang inspirasi dan transformasi. Izinkan kami memperkenalkan apa itu Himpunan Mahasiswa Ilmu Komunikasi. Himpunan Mahasiswa Ilmu Komunikasi adalah wadah yang menghimpun para mahasiswa yang berfungsi menampung ide dan gagasan mahasiswa ilmu komunikasi. Ini adalah tempat di mana jiwa kreatif, analitis, dan progresif bertemu untuk menciptakan pengalaman yang tak terlupakan. Organisasi ini adalah panggung di mana kita bisa merayakan komunikasi dalam segala bentuknya. Himpunan Mahasiswa Ilmu Komunikasi bukan hanya sebuah organisasi, tetapi komunitas inklusif. Kita merangkul keberagaman pandangan, latar belakang, dan aspirasi membentuk ikatan yang kuat di antara sesama anggota. Di sini, kami akan menemukan peluang untuk mengembangkan diri, mulai dari mendalami pengetahuan komunikasi hingga membangun keterampilan kepemimpinan. Organisasi ini memberikan sarana untuk tumbuh dan berkembang,
Inilah kami, sebuah keluarga yang terhimpun dalam suatu organisasi. Bagi kami, Himakom bukanlah tempat untuk eksistensi, melainkan sebuah wadah untuk kita tumbuh dan berkembang serta berinovasi untuk mengekspresikan diri. Kita adalah orang-orang yang dipilih untuk mengambil peran dalam memimpin organisasi ini, dan kami sangat bangga berjalan bersama dalam perjalanan ini. Hari ini, kita berkumpul sebagai bagian dari sebuah himpunan yang bermakna, sebagai penggerak perubahan, dan sebagai pemimpin di masa depan. Kami berdiri di sini dengan rasa rendah hati dan semangat yang membara, karena kami yakin bersama kita bisa mewujudkan sesuatu yang luar biasa. Himakom 22, responsif ada